Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Siswa kelas 7 dimanapun kalian berada. Kembali kita berjumpa dalam program belajar dari rumah bersama SMP Negeri 15 Kota Cirebon, Sekolah Berbasis Budaya. Nah, anak-anak, saya Ibu Emi Susila Astuti akan menyampaikan materi kondisi alam Indonesia. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran IPS diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan sumber daya alam. Banyak wisatawan asing yang berdatangan untuk melihat keindahan Indonesia, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi atau devisa yang tidak sedikit. Indahnya alam Indonesia yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona, merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai dan perlu kita syukuri. Selanjutnya, mari kita lihat daerah wisata Indonesia. Ada danau, ini adalah suatu contoh keindahan Indonesia, yaitu Danau Toba. Kemudian contoh tempat wisata yang lainnya yaitu Tugu, ikon kota Yogyakarta, dan destinasi wisata di daerah Gunung Kidul, bagaikan negeri di atas awan. Nah, anak-anak, begitulah keindahan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia atau keadaan fisik terdiri dari A. Keadaan iklim, B. Keadaan bentuk muka bumi. Keadaan fisik wilayah Indonesia dilihat dari keadaan geologi, bentuk muka bumi dan iklim, semua itu akan mempengaruhi corak atau karakteristik makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Misalnya kita yang tinggal di daerah pantai, maka kita pun akan mengembangkan budaya-budaya pantai. Yang tinggal di daerah pegunungan akan mengembangkan budaya-budaya pegunungan yang bercorak dataran rendah. Kemudian A. Kondisi geologi. Bumi tempat kita hidup terdiri dari lempengan-lempengan yang bergerak terhadap satu sama lain. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Mari kita amati peta geologis, yaitu di sini ada lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di daerah lepas pantai barat Sumatera, lepas pantai selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan sampai ke Maluku. Nah, biasanya daerah tumbukan lempeng ini merupakan atau disebut juga barisan pegunungan Mediterania. Kemudian lempeng Pasifik itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia, yaitu di daerah Sulawesi, Maluku, dan Pulau Irian yang disebut sebagai rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Nah, anak-anakku, tumbukan lempeng tersebut juga mengakibatkan adanya perangkaian pegunungan yang tadi sudah Ibu sebutkan, kalian sudah jelas, yaitu menjadi gunung di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Gunung api di Indonesia berbentuk strato, yaitu berbentuk kerucut yang tinggi dan curam. Ibu sudah menyediakan contohnya, yaitu gunung yang ada di gambar tersebut. Gunung Merapi contohnya yang baru-baru ini meletus, itu adalah berbentuk strato. Kemudian, gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas ke permukaan bumi. Sebagian gunung api di Indonesia masih aktif. Masih ada aktivitas semburan gas, asap, dan material dari gunung api.
Gunung berapi di Indonesia yang letusannya sangat dahsyat adalah Tambora dan Krakatau. Kalian tahu anak-anak, Gunung Tambora ada di mana? Iya, Gunung Tambora ada di Bima di Nusa Tenggara Barat. Kalau Gunung Krakatau? Gunung Krakatau ada di mana? Coba siapa yang tahu? Ah, iya pintar. Gunung Krakatau ada di Selat Sunda, yaitu antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, anak-anak, selain membentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Ada dua macam gempa bumi, yaitu gempa bumi tektonik yang terjadi karena tumbukan atau pergeseran lempeng bumi, dan gempa bumi vulkanik karena letusan gunung berapi. Indonesia sering mengalami gempa bumi, terutama di pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Nah, sekarang bagian B anak-anak, yaitu bentuk muka bumi. Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, yaitu 17.491 buah pulau. Luas Indonesia itu 5.180.053 km persegi, terdiri dari 1.922.570 km luas daratan dan 3.257.483 km luas lautan. Nah, bentuk muka bumi berupa dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan pegunungan. Sebaran bentuk muka bumi di Indonesia dapat dilihat pada peta di bawah ini, yaitu peta fisiografi Indonesia atau peta kenampakan bentuk fisik negara Indonesia, yaitu ada lautan yang berwarna biru, ada dataran rendah yang berwarna hijau, ada dataran tinggi yang berwarna kuning, dan ada pegunungan yang berwarna coklat. Itu adalah bentuk fisik negara Indonesia. Nah, selanjutnya, kondisi iklim bagian C. Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. 1. Iklim tropis dipengaruhi oleh angin musim. Iklim musim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode. Yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, yaitu 6 bulan satu kali akan berubah arah. Pada musim hujan, yaitu bulan Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis atau gaya semu yang muncul akibat pengaruh gerakan rotasi bumi dan gerakan nisbi terhadap permukaan bumi, sehingga berubah arah menjadi angin barat atau yang disebut angin muson barat. Pada musim kemarau, yaitu bulan Oktober-April, angin berasal dari benua Australia disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melewati Indonesia. Karena benua Australia terdapat gurun Gibson dan lautan yang sangat sempit yang membawa sedikit uap air, akibatnya Indonesia musim kemarau. Nah, hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara, daratan lebih cepat menerima panas akibat lautan bertekanan lebih tinggi dibanding daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Nah, anak-anak, kalian bisa mempraktekkan bahwa kalau siang hari ada angin laut, yaitu kalian bisa berdiri di pinggir pantai, maka kita akan mendapat angin laut yang bersifat menyejukkan karena banyak uap air. Nah, ini adalah contoh peta pergerakan angin muson.
Angin muson barat yaitu berasal dari Samudra Pasifik sampai di garis khatulistiwa dibelokkan oleh gaya Coriolis, yaitu gaya perputaran rotasi bumi, kemudian menuju ke tenggara atau disebut angin muson barat, atau menuju ke arah timur disebut angin muson barat. Kemudian di sini angin muson timur berasal dari benua Australia yang bersifat kering yang mengakibatkan musim kemarau. Kemudian nomor 2, iklim tropis. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan pada musim kemarau. Curah hujan di Indonesia sangat tinggi, sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. 3. Iklim laut. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Di bawah ini Ibu sajikan tentang peta curah hujan Indonesia. Nah, anak-anakku, itulah materi yang Ibu sajikan. Sekarang sudah sampai kepada kesimpulan, yaitu 1. Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. 2. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. 3. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. 4. Secara geologi, Indonesia terletak pada zona tumbukan antar lempeng. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran IPS dalam program belajar dari rumah bersama SMP Negeri 15 Kota Cirebon berbasis budaya. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga jarak, jaga kesehatan dengan olahraga, serta makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.